Oke, halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar nih? Sebelumnya makasih banyak ya udah meluangkan waktu buat join di kelas Missing Academy. Spesial kelas hari ini akan membahas tentang karir di dunia ilustrasi atau gimana sih cara memulai karir sebagai ilustrator gitu ya. Bersama spesial sama narasumber kita hari ini. Mungkin teman-teman yang di sini nggak asing ya sama narasumber kita hari ini, Kak Eriski. Mungkin ada nih beberapa di antara kalian yang mungkin jadi followersnya, boleh komen di kolom chat. Eh, aku biar tahu nih siapa aja yang followersnya Kak Eris, dan mungkin ada yang belum, boleh banget nanti di setelah kelas bisa follow Instagramnya biar kalian tetap tahu tentang informasi-informasi atau karya terbarunya Kak Eris gitu. Oke, sambil aku nunggu eh, respon dari teman-teman, aku mau jelasin dulu. Wow, Kak Anissa, Kak Anissa followersnya Kak Eris. Oke, yang lain mana nih? Oke, sambil aku nunggu respon dari teman-teman, aku mau jelasin tentang rules kelas hari ini. Mungkin banyak juga ya teman-teman di sini yang sebelumnya belum mengikuti Amazing Academy. Untuk itu aku mau jelasin tentang rules kelas hari ini biar teman-teman pada paham gitu ya. Nanti kalau tanya jawab gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Eris gitu ya, kalian boleh banget langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A. Kemudian kalau misal mungkin aku ada gangguan suara atau mungkin layar layar di apa tampilan PDF-nya Kak Eris mungkin nge-freeze atau mungkin suaranya Kak Eris juga putus-putus, boleh banget nanti langsung komen di kolom chat gitu ya. Kemudian untuk peserta yang nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget karena teman-teman di sini nanti bakal dapet recordnya gitu ya. Nah, recordnya nanti akan di-share di WhatsApp group dengan syarat kalian nanti jangan ini ya, jangan live group setelah kelas gitu. Jadi biar kalian bisa tahu recordnya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman juga nggak perlu live group karena nanti di WhatsApp group itu akan diubah jadi community gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau misal mau pakai grup itu untuk sharing-sharing soal mungkin lomba ilustrasi atau tentang dunia ilustrasi itu boleh banget memanfaatkan grup yang sudah kami sediakan di situ ya teman-teman. Kemudian aku juga mau jelasin tentang Amazing Academy itu apa sih gitu ya. Karena mungkin dari teman-teman ada yang nanya, ada aplikasi Amazing, ada juga Amazing Academy itu bedanya apa gitu. Jadi Amazing Academy ini adalah em, apa ya kayak support gitu ya dari Amazing Indonesia buat para kreator yang mereka pengen bikin workshop, webinar dan juga course online course gitu ya. Jadi kita fasilitasi dalam bentuk online gitu ya. Semuanya diselenggarakan secara online dalam Amazing Academy gitu ya. Kemudian apa bedanya sama aplikasi Mazing gitu? Nah, aplikasi Mazing ini adalah produk dari Mazing Indonesia yang dibuat emang khusus untuk para kreator yang memudahkan mereka dalam menampilkan portofolio karya. Terus kalau misal mereka mungkin punya website, terus punya sosial media atau link-link lain gitu ya, pengen ditampilkan dalam satu page. Nah, itu bisa pakai aplikasi Messing. Dan itu nggak cuma dipakai untuk para kreator ya, kalian semua juga bisa pakai itu. Kalau misal kalian pengen kayak menampilkan portofolio karya di sosial media kalian gitu ya. Mungkin link-link portofolio karya kalian di sosial media kayak gitu. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya, teman-teman. Kemudian, kalau misalnya teman-teman bingung cara menggunakannya gimana, kalian bisa langsung menuju di home ini, di menu home, kemudian di scroll ke bawah. Nah, di situ nanti ada sedikit tutorialnya gitu. Dan aku menginfokan juga, tadi kan ada beberapa yang eh, chat aku gitu ya terkait sertifikat itu wajib atau enggak sih Kak gitu. Jadi tadi kan sempat diinfokan sama admin grup gitu ya terkait sertifikat. Jadi buat peserta yang pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini, kalian bisa banget membeli eh, sertifikat yang linknya tadi sudah di-share di WhatsApp group. Itu untuk biayanya, untuk biaya sertifikatnya itu 15.000. Nanti dari situ kalian bakal dapet
bakal dapat Amazing Premium ya teman-teman yang bisa diakses selama 2 bulan kayak gitu. Terus mungkin dari teman-teman nanya gitu ya, eh, itu wajib atau enggak? Itu sifatnya enggak wajib deh teman-teman. Jadi teman-teman itu bebas mau beli atau enggak kayak gitu ya. Oke, coba aku lihat di kolom chat. Deh, oke, ada juga yang baru follow. Oke, ini yang baru datang. Aku menginfokan lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di sesi kelas hari ini, kalian bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A gitu ya. Oke, ini waktu juga udah mulai berjalan. Mungkin kita bisa sambut aja narasumber kita hari ini. Halo Kak Eris. Halo Kak, Oke, halo Kak Eris. Apa kabar nih? baik. Oke. Oh iya Kak Eri, sebelumnya makasih banyak ya udah meluangkan waktu buat mengisi sesi kelas hari ini spesial bahas tentang gimana cara memulai karir di dunia ilustrasi. Oke. Kak Eris, ini waktu juga udah mulai berjalan. Mungkin kita bisa mulai aja nih. Kalau gitu waktu dan Zoom Caca persilahkan. Oke, makasih banyak Kak Caca. Tapi aku sih yang terima kasih sama pihak Amazing karena udah disediain fasilitas untuk ngadain webinar ini. Mungkin Oke, aku share screen sama-sama. terlebih, ya aku Oke, izin boleh. share screen terlebih dahulu ya Kak. Sebentar ya. Mungkin maaf nih ya kalau ngomongnya agak-agak serak, kayaknya tenggorokan lagi kurang enak belakangan ini, jadi sering batuk-batuk. Yang udah kelihatan belum ya share screen-nya? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya eh, selamat siang semuanya. Ketemu sama aku ya, nama aku Rizky Dwi Cahyo. Kali ini di webinar kali ini aku bersama dengan Amazing Academy diundang juga difasilitasi nih untuk bikin webinar. Nah, kali ini aku pengen sharing tentang gimana sih cara kita nih membangun karir sebagai ilustrator. Mungkin ini rambut tuh agak ini banyak lagi berangin juga, maaf ya kalau agak mengganggu gitu webcamnya. Mungkin langsung aja ya kita mulai aja. Hmm, Sebelumnya perkenalkan buat yang belum kenal, yang kita baru pertama kali ketemu ya. Sebelum-sebelumnya aku sempat bikin kelas-kelas juga di beberapa tempat. Mungkin kita pernah ketemu, tapi kalau buat yang belum ketemu, perkenalkan lagi aku Eris Kidwi Cahyo, biasa dipanggil Eris ya. Nah, aku sebenarnya adalah illustrator, base-nya bikin Jakarta Bogor ya. Jadi bolak-balik lah antara Jakarta dan Bogor. Nah, untuk karyaku mainly konsistnya editorial illustration, ilustrasi editorial yang kayak buat di artikel, buat di koran, majalah, dan lainnya. Nah, itu aku sebenarnya tertarik di kesenian, jurnalis, dan juga sains. Nah, mungkin kalau yang belum tahu beberapa karyaku, ini adalah beberapa karyaku untuk Tempo. Ya, karyaku pernah ada di Tempo, untuk koran Tempo, untuk majalah Tempo, juga untuk sosial media Tempo juga pernah. Beberapa karya lainnya juga pernah dimuat di Mata Najwa sebagai backdrop studionya, di Kumparan juga pernah, dan juga di Mata Najwa juga di Narasi. Oke, itu sekian sekilas ya dari beberapa karyaku. Kalau teman-teman penasaran lebih lengkapnya bisa cek di Instagram atau di website portofolioku di eriskidwi.com. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita intermezzo dulu nih tentang karir ilustrasi. Jadi ini aku ada udah display beberapa karir ya. Ada ibu rumah tangga, ada dokter, ASN, sarjana DKV, kuli, sarjana hukum, pegawai kantoran, guru, gitu. Mungkin kalian penasaran nggak sih ini teks apaan sih kok? Kita kan mau bahas tentang karir ilustrasi kok ada ginian ya. Mungkin buat awalan mungkin teman-teman boleh nih mungkin tulis ya di kolom komentar menurut kalian dari semua profesi yang ada di sini atau semua teks yang ada di sini kesamaannya apa sih yang menurut kalian ada di sini gitu. Kayak mungkin misal kesamaannya sarjana hukum sama sarjana DKV sama-sama S1 gitu. Yang kayak gitu sih. Ada yang mau coba nggak ditulis di kolom komentar aja gitu. Oh ini ada dari istri Pantalun sama-sama punya profesi. Nah, iya benar sih sama-sama kerja juga benar sih. Oh gitu ya. Sebenarnya semua butuh. Iya benar semua butuh ilmu juga. Nah sebenarnya dari yang ada di sini yang aku mau tekankan adalah semuanya itu adalah sama-sama bisa menjadi ilustrator.
Kalian percaya nggak aku ngomong kayak gini? Mungkin kayak apa sih? Nah, nyatanya sebenarnya semua yang aku tulis di sini, aku punya teman yang awalnya jadi kuli, jadi ilustrator, atau ada juga yang pegawai kantoran jadi ilustrator. Nah, sebenarnya ilustrator ini tidak terbatas di background kalian, karena bisa ini sebuah hal yang bisa dipelajari ya tanpa background akademisi. Nah, tapi mungkin kalau misalnya memang kalian dari akademisi yang kesenian, mungkin ya fondasinya bakal lebih kuat ya, tapi tidak terbatas buat yang non kesenian. Aku sendiri pun sebenarnya untuk background bukan dari background kesenian. Karena sebenarnya kalau buat teman-teman yang belum kenal aku sebelumnya, aku dari lulusan sarjana kedokteran hewan di salah satu kampus di Bogor ya. Nah, jadi itu bukan menjadi penghambat buat kalian mengejar karir ilustrasi. Nah, jadi di sini aku mau sharing gimana sih aku yang dari background non kesenian dan jauh banget nih dari dunia-dunia perilustrasian, bagaimana cara aku akhirnya bisa memulai karir di dunia ilustrasi. Nah, di sini nanti kita akan belajar ada 4 poin utama yang akan kita pelajarin ya, yaitu adalah di finding your niche, terus preparing your portfolio, kita juga akan coba untuk build connection, dan yang terakhir securing your first illustration job. Nah, tapi di sini kita tidak akan belajar tentang cara menggambar, komposisi, memilih warna, ataupun teknik menggambar lainnya. Nah, jadi di webinar ini diharapkan untuk teman-teman yang untuk teknikalitas, kayak skill, kemampuan menggambar, itu diharapkan bisa belajar di sumber lain ya, diasah sendiri. Nah, di sini aku cuman sharing bagaimana cara supaya kita membangun jalurnya, membangun jalannya, supaya bisa mendapatkan istilahnya ya first job lah ya. Nah, dan ini sebenarnya applicable buat segala jenis bidang ilustrasi yang pengen kalian kejar gitu. Nah, walaupun tidak terbatas di pengalamanku aja, kalian juga bisa dapat insight dari pengalaman ilustrator-ilustrator lainnya. Nah, yang pertama akan kita bahas mungkin di finding your niche ya. Nah, finding your niche ini mungkin awalnya apa sih niche itu? Nah, mungkin kalau kalian cari di Google akan ketemu ini sih. Jadi niche itu comfortable or suitable position atau specialist segment. Nah, yang ini sebenarnya benar ya. Jadi kayak niche itu kayak posisi yang nyamannya kalian atau mungkin segmen spesialisasi kalian. Kalau mungkin bahasa Indonesianya adalah ceruk pasar. Jadi kalian punya audiens atau pasar khusus dari karya-karya kalian gitu. Nah, di sini adalah yang akan kita cari. Gimana sih cara mencarinya? Nah, mungkin kalau ini beberapa contoh gambarku ya. Mungkin kalian niche-nya di ilustrasi editorial kayak gini, atau mungkin niche-nya di ilustrasi medis gitu. Mungkin ya yang ada yang tertarik dengan ilustrasi medis, atau mungkin niche kalian itu di tentang komik ilustrasi, atau bisa juga di children book illustration. Nah, tapi sebenarnya di sini tidak terbatas di bidang ilustrasi yang kalian tuju. Ini juga bisa terkait dengan style. Apakah style kalian semi realis atau mungkin stylized kayak gini, simple stylized buat kayak misalnya children book, ataupun halo halo. Masih hilang nggak ya? Kalau udah kedengeran lagi suaraku. Oke, udah aman ya. Mungkin aku ulang lagi. Mungkin kalian dari Oke, makasih. Udah aman ya. Ya, mungkin di sini nggak terbatas ya. Kalau misalnya gambar kalian, niche kalian di gambar yang semi realis, niche kalian di gambar yang stylized kayak gini, atau mungkin vector based yang kayak gitu. Nah, bagaimana sih kita menemukan niche kita itu? Sebenarnya cara yang paling apa ya, bukan paling mudah juga. Sebenarnya ini akan banyak waktu, tapi kalian akan paham apa yang kalian suka dan yang kalian nyaman di cara kalian bekerja menggambar ya dengan mencoba semuanya. Jadi kalian coba satu-satu gitu. Mungkin kalian coba children book illustration, kalian coba mungkin kalian ternyata children book illustration kalian nyaman di situ dan buatnya juga enjoy. Misalnya terus kalian coba editorial illustration, coba jenis-jenis ilustrasi yang lain, juga coba jenis-jenis style yang lain. Nah, jadi bereksperimental lah ya istilahnya. Bagaimana supaya kalian itu semakin banyak mencoba, nanti insight kalian itu akan semakin luas. Ya. Jadi kalian semakin tahu kalian maunya ngapain kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita nggak
punya apa-apa, nggak ada base apa-apa, kita nggak tahu mau ngapain. Nah, karena supaya kita tahu mau ngapain, mau bikin apa, jadi kita coba semuanya, gitu. Nah, nantinya setelah nyoba semuanya, nanti kamu kan akan ketemu nih yang kamu suka. Nah, yang kamu suka ini nanti akan bersinggungan dengan yang diinginkan oleh pasar. Nah, kedua ini yang disebut adalah niche kalian gitu. Nah, mungkin kalian sukanya gambar-gambar yang cibi-cibi gitu. Nah, terus yang diinginkan pasar mungkin ada yang gambar chibi, ada yang gambar realis, ada yang semi realis. Nah, nanti kalian akan dipertemukan di sini, di bagian tengah ini, kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya untuk permulaan kalian nggak harus yang paling mendetail banget kok. Jadi kalian bisa sekedar yang kalian suka itu bidangnya apa. Mungkin kalau di aku mungkin. eh, nah, mungkin sekalian baru di sini. Kayak misal aku suka ilustrasi editorial. Jadi ini aku pengen mengarahkan ke ilustrasi editorial. Nah, nanti semakinnya sering lah berkarya, membuat karya, nambah kerjaan dan pengalaman lah ya. Nah, nanti kalian, ini kalian akan semakin mengkerucut lagi. Misal aku sukanya ilustrasi editorial yang membahas tentang politik, yang kayak gitu. Nah, terus ntar semakin lama di politik, semakin ini. Mungkin aku sukanya nih editorial di politik, tapi yang gaya gambarnya itu gaya gambarnya yang ceria, yang cerah, yang kayak gitu. Nah, mungkin ntar setelah banyak lagi, ketemu lagi nih sekalian. Aku sukanya di editorial, politik. Emang nggak ada tulisannya, jadi ya emang dari omongan aku aja. Jadi maaf ya, soalnya ini banyak yang diomongin, jadi emang ada. Jadi kita pakai gambarnya aja buat contoh. Nah, mungkin nanti yang terakhir kalian ketemu nih, di sekalian yang paling detail banget. Nah, yang kayak gitu. Nah, ini akan terbentuk seiringnya dengan pengalaman aja sih. Jadi nggak usah terburu-buru banget. Kita bisa mulai dari awal dan enjoy di proses aja. Nah, ketika nanti kita udah ketemu nih, kita dari awal banget ya pengennya apa. Nah, tentunya kita harus membuat portofolio. Nah, di sini dengan anggapan ya, ini kan berbeda tentang memulai karir menjadi illustrator. Nah, berarti anggapannya ya kita belum punya kerjaan sebagai illustrator. Nah, kalau gitu portofolio kita diisi apa? Kan kita nggak pernah kerja, nggak pernah bikin apa-apa gitu. Nah, di sinilah kita membuat yang namanya personal project. Nah, personal project ini kan poin penting yang menurutku ada ini adalah isinya ini ya, tentang kalian mau di hire untuk pekerjaan apa. Juga tentunya maaf, pencet displaying your skills. Kayak kalian bisa gambarnya tuh tingkat kemampuan kalian semana. Dan personal project ini harus dianggap sebagai pekerjaan beneran. Jadi seolah-olah kalian itu mengerjakan project yang nyata diberikan oleh orang lain. Walaupun sebenarnya ini project buatan kalian sendiri. Nah, tentang personal project ini akan aku bahas lebih lanjutnya di masterclass yang akan diadakan bulan September nanti. Nah, ini mungkin kalau kalian tertarik nih tentang personal project ini, aku pengen bikin personal project, tapi ini cuma dijelasin secara garis umum doang ya. Aku pengen tahu lebih detail gimana sih. Nah, itu nanti aku akan ada webinar masterclass lagi di bulan September. Nah, nanti kalian bisa ikuti itu untuk kita ngebahas pembuatan personal project dari awal, terus research-nya bagaimana, nanti pengerjaannya bagaimana, terus yang terakhir present-nya bagaimana gitu. Nah, setelah tadi kalian punya personal project ataupun gambar-gambar karya lainnya, di sini nanti kalian tinggal presentnya bisa melalui online platform. Ada banyak ya kayak Behance, ArtStation, DeviantArt, Pixiv. Mungkin kenapa nggak Instagram yang kayak gitu? Sebenarnya Instagram bisa, cuman tidak recommended ya, karena Instagram itu kan lebih kayak sosial media dibandingkan portofolio ya. Jadi untuk yang lebih profesionalnya, aku saranin bikin plat akun di online platform ini. Salah satunya lah ya, karena ini kan memang mengerucut khusus untuk portofolio gitu. Nah, selain online platform, kalian juga bisa taruh portofolio karya kalian di website. Ini mungkin contoh websiteku ya, kalau kalian mau lihat. Ini aku taruh beberapa karyaku di website. Tapi modelnya grid-grid gini doang sih, simple gitu. Nah, untuk website ini mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa cek di www.eriskidwi.com. Gitu. Nah, selain di website ini, mungkin ini posisinya agak lebih kaku dan lebih formal.
di CV dan portofolio. Nah, kalau untuk CV dan portofolio ini lebih ke kalau kalian mencari karir di perusahaan ya, karena butuh CV dan portofolio dibandingkan kalian memulai karir ilustrator dengan mencari klien gitu. Kalau klien kita cukup lewat melalui kontrak, perjanjian tertulis dan lain-lainnya. Sedangkan kalau kantor kan ada yang harus itu kayak ada CV, portofolio, kontrak kerja dan lain-lain. Masuknya melalui CV portofolio. Nah, mungkin sebagai contoh ini CV portofolioku yang aku pakai untuk apply ke perusahaannya. Jadi ya secara umum CV aja kayak biodata singkat, kontak, experience, terus interest. Mungkin kalau sebagai illustrator atau an artist, mungkin kita kayak nambahin exhibition gitu ya. Terus sama kemampuan kita apa aja. Mungkin kalau ini kan karena aku basisnya digital, aku tulisnya software ya. Mungkin kalau kalian basisnya tradisional, kalian bisa tulis uh, expertise di mungkin akrilik, watercolor, dan lain-lainnya yang kayak gitu. Nah, ini contoh salah satu contoh ya. Jadi kayak kalau aku ngelisnya berdasarkan project ya. Mungkin kalian bisa ngelisnya berdasarkan personal project kalian, berdasarkan judul personal project. Kalau aku berdasarkan company project aku dibuat gitu. Jadi kayak di awal ada gambar mock-up sebagai contoh akhir ya, kayak gambarku ini bisa diaplikasikan untuk apa sih? Dan terus dilanjutkan dengan keseluruhan gambarnya. Oh, gambarnya aslinya tuh kayak gini. Nah, lalu kita udah ada nih, udah ketemu nih kita, udah bangun portofolio. Terus mau diapain lagi? Nah, di sinilah kita sebagai illustrator ya, apalagi kalau kalian yang bukan dari yang background atau lingkungan kesenian, art yang kayak gitu. Bagian ini menurutku paling penting sih di build connection. Nah, mungkin kalau ilustrator banyak yang misalnya introvert ya. Aku sendiri pun sebenarnya introvert kan. Cuman ya ini bukan dijadiin alasan atau hambatan sih buat kalian bersosialisasi, berkoneksi. Ya, karena banyak juga kok yang sama-sama introvert, jadi ya kalian saling koneksi, ya sama-sama introvert ya nyambung-nyambung aja jadinya. Nah, mungkin kalau untuk gimana sih mau kenalan nih sama ilustrator-ilustrator lain, caranya bagaimana, terus ketemuannya gimana, yang kayak gitu. Mungkin aku bisa kasih beberapa tips gimana sih. Nah, ini kalian bisa berkenalan atau bertemu, bersosialisasi lewat sosial media tentunya. Ya, yang paling sering kita temui sekarang ya. Atau kalau sosial media ini mungkin kalian bisa dari sekedar ketemu akun Instagram Illustrator lain. Kalian bisa sekedar nyapa atau mungkin komen dari story-nya atau dari karya-karya unggahannya kayak wah gambarnya bagus yang kayak gitu. Atau nah nanti mungkin dari sekedar itu nah nanti bisa berlanjut ke komunikasi yang lain gitu. Atau mungkin kalian bisa lewat art event. Nah, art event ini kan memang khusus untuk artis, illustrator yang kayak gitu. Menurutku ini tempat yang paling enak sih buat berkenalan dengan yang lain. Misal kayak ada pameran, biasanya kalau pameran mungkin mereka stay di karyanya. Nah, kalian di situ malah kesempatan banget buat ketemu langsung sama pengkaryanya, kalian bisa berkenalan. Mungkin kalau yang introvert agak canggung ya kayak gimana, tapi bisa dimulai kayak dari ya saling memuji gitu kayak wah gambarnya ilustrasinya bagus gitu. Terus kenalan sebenarnya orang-orang di Illustrator artis itu sebenarnya welcome kok. Jadi kita cuma cukup coba memberanikan diri sekali aja gitu. Kayak kenalan, nah mereka nanti akan welcome banget buat kenalan balik sama kita-kita. Atau mungkin kalian yang saat ini mungkin lagi kerja di bukan bidang ilustrasi, tapi pengen career switch, kalian juga bisa menambah koneksi lewat workplace kalian. Walaupun ya sebenarnya isinya nggak semuanya illustrator, tapi kalian bisa bersosialisasi ya sama orang-orang yang non illustrator karena kita nggak tahu siapa tahu mereka butuh jasa ilustrasi dari kalian gitu. Jadi sebenarnya untuk bersosialisasi ini bukan terbatas kalian harus bersosialisasi dengan hanya sesama illustrator, sesama artis, tapi ya bersosialisasi aja dengan orang-orang in general kayak gitu. Nah, selain itu yang terakhir kalian ini paling enak sih kayak bersosialisasi di komunitas, terlebih lagi komunitas ilustrasi karena ini memang tujuannya udah jelas gitu untuk untuk illustrator
dan komunitas tentunya untuk bersosialisasi, untuk saling membangun dengan tujuan yang sama. Nah, komunitas ini biasanya kalau di Indonesia mungkin ada yang skalanya nasional, atau mungkin kalau yang mau lebih intim kalian bisa cari yang skalanya per regional, kalian per daerah. Mungkin kalau di Bogor ada yang namanya Bogor Illustration Hub. Kalau di Medan ada yang namanya kelompok pegiat ilustrasi. Mungkin kalau di daerah lain ada yang namanya beda. Atau mungkin secara general ada yang mulai namanya garis. Jadi itu asosiasi ilustrator. Nah, yang kayak gitu. Nah, dari sini sih kalian bisa nambah banyak koneksi. Nah, dari banyak koneksi ini kalian bisa belajar, mungkin bisa dapat referensi dan lain-lainnya. Nah, kemudian oke Kak, aku udah tahu nih koneksinya lewat mana aja, lewat sosial media, lewat ini. Tapi gimana sih caranya nge-reach out gitu? Nah, mungkin aku kasih tahu, gue ini trik cheat ya, tips gitu. Gimana sih cara connect, cara berkomunikasi dengan orang sebagai permulaan. Jadi biar nggak kesannya SKSD ataupun kesannya creepy gitu ya. Nah, mungkin kalian bisa memulai pembicaraan ini, dari beberapa poin ini. Mungkin kalian mempunyai interest yang sama. Ya mungkin kalian dari sosial media kalian seneng kucing nih. Kalian ketemu artis yang specialize di expertise di gambar kucing. Kalian kayak, iya aku juga suka kucing gitu. Atau mungkin sekedar basa-basi. Kita punya kucing apa gitu. Kan makannya kucingnya makannya apa yang kayak gitu. Jadi kalian punya ketertarikan yang sama tentang tentang apapun. Jadi mungkin ada pun kalian misalnya senangnya interest kalian di ilustrasi yang gayanya vintage. Nah, terus kalian nemu ilustrator yang ilustrasinya gayanya vintage juga. Nah, di situ kalian bisa saling ngobrol kayak, oh, gambarnya bagus kak, ini boleh tanya nggak referensinya kemana yang kayak gitu. Itu kan atau mungkin kalian watercolor artis, ketemu watercolor, wah ini bagus kak, boleh tanya nggak pakai watercolornya apa yang kayak gitu. Jadi kalian sebenarnya nggak usah muluk-muluk berteman, maksudnya sekedar berkenalan dulu aja, basa-basi yang kayak gitu. Bisa juga dari hobi. Mungkin hobi ini kita bisa cari yang agak di luar ya, kayak dari bidang ilustrasi. Mungkin hobi kalian traveling. Terus kalian nemu di Instagram, sosial media, ilustrator yang hobinya traveling juga. Nah kan kalian punya hobi yang sama. Mungkin kalian bisa saling sharing tentang traveling. Atau mungkin hobinya kalian sama-sama mancing. Nah kalian bisa basa-basi lah, kita mancing di mana gitu. Atau aku pernah mancing ini, nah yang kayak gitu. Ada pun eh, yang sebenarnya cukup kuat ya di bagian residence, karena residence tempat tinggal maksudnya, tempat tinggal, domisili. Nah ini enak banget karena kalian bisa langsung ngajak ilustrator tersebut ketemuan. Mungkin karena kalau aku kasusnya beberapa kali sempat ketemu, ternyata ilustrator tersebut satu domisili. Ini karena aku sekarang di Bogor ya, jadi kayak domisilinya di Bogor, jadi bisa langsung, di Bogor juga, mungkin tertarik kapan-kapan ketemuan yuk kita gambar bareng gitu. Dan responnya positif karena saling bertemu dengan ilustrator yang lokasinya sama. Nah, mungkin karena kebetulan juga sebenarnya dia juga sedang mencari teman gitu. Nah, jadi otomatis karena kebetulan domisilinya deketan nih jarak kalian. Jadi bisa ketemu langsung. Mungkin interaksi ketemu langsung itu bakal lebih intim ya dibanding lewat chat-chatan aja. Nah, yang kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa dari teman atau kerabat, dari keluarga gitu. Mungkin nggak sengaja kalian punya teman, ternyata teman kalian itu temenan sama salah satu ilustrator. Nah dari situ, soalnya aku juga pernah kayak gitu, aku punya temanku itu temenan sama salah satu ilustrator. Nah jadi kita kenalannya itu dari teman yang sama-sama. Nah yang kayak gitu tuh sebenarnya agak unexpected, jadi jarang-jarang ya terjadinya. Tapi ini sebenarnya kenalan yang jatuhnya kenalan lucu gitu. Jadi kita sama-sama punya teman yang sama, jadi kita temenan karena teman kita sama. Yang kayak gitu sih. Atau mungkin juga dari alma mater. Nah, alma mater ini lumayan kuat juga sih sebenarnya. Kayak misal kalian sama-sama lulusan suatu kampus, lulusan ya sama-sama satu SMA dulunya. Dan kayak gini biasanya gampang nyambung juga. Kayak, wah dulunya di kampus di fakultas apa, atau jurusannya apa. Atau bisa juga pas SMA, oh dulu diajar siapa, yang kayak gitu. Nah, dari interaksi-interaksi ini kan sebenarnya non-art related, bahkan nggak ngebahas ilustrasi sama sekali. Tapi disitulah kalian bisa berteman dengan kawan-kawan sesama ilustrator.
Dan mungkin ada banyak cara-cara lainnya ya yang aku lupa masukin. Tapi kurang lebih begitu sih. Bagaimana supaya kita tuh ada nyambung juga sama orang berkenalan gitu. Nah, terus yang terakhir, udah sampai terakhir aja sih ya. Nah, jadi gimana cara kita securing your first illustration job? Jadi kita udah dapat semuanya, udah dapat koneksi, juga udah dapat kenalan. Tapi illustration job ini juga bisa kita dapat ya dari kenalan tadi. Cuman kenalan tadi ya kita kenalan pure genuine menambah relasi. Ya kan kenalan, aku kenalan sama dia biar dapat kerjaan. Kalau kayak gitu berarti ya kalian nggak murni pengen kenalan aja, kalian memanfaatkan dia dong biar kamu dapat kerja yang kayak gitu. Nah, gimana sih cara kalian pertama kali dapat kerja? Kalau aku kebetulan uh, dari kenalan sih. Jadi aku kenal kenal sama kenalan, terus kenalanku nawarin uh, kenalan jadi komisi kerjaan ilustrasi yang kayak gitu. Nah, tapi aku juga pernah dapat kerjaan dari cara yang ini. Jadi mungkin secara umum cara ini bakal lebih possible chance-nya buat kalian-kalian yang berusaha dari awal ya. Kalian bisa find your client, kita cari kliennya yang possible, yang mungkin orang itu tertarik untuk meng-hire jasa kita sebagai illustrator. Terus setelah kita ketemu, kita kontak kliennya, bagaimana sih cara kontaknya. Dan yang terakhir, kalau udah kontak, udah dealan, wah ternyata mereka butuh. Nah inilah yang penting kita harus yang namanya ada kontrak. Mungkin sebelumnya aku izin minum dulu ya, agak seret nih tenggorokanku. Nah, ya. Udah agak enakan, makasih ya. Nah, maksudnya, mungkin kita langsung masuk aja ke yang pertama, find your client. Nah, ini sebenarnya salah satu trik yang aku gunakan ya. Mungkin bisa jelas ya. Aku biasanya cari klien dari yang aku hitemin gini, dari gambar ataupun dari company. Mungkin kita mulai dari atas ya, dari gambar. Jadi kadang kalau aku suka lagi scrolling scrolling sosial media, kemudian nemu gambar nih, kayak gambarnya tuh bagus, gambar bagus, terus pas banget kayak wah sepipe nih sama gambar aku, sama-sama topiknya itu sama-sama yang aku suka juga. Mungkin wah gambarnya sama-sama gambar editorial nih untuk apa? Nah dari gambar itu aku akan berusaha cari ilustratornya. Mungkin karena di Instagram langsung ketemu ilustratornya siapa akunnya. Nah dari ilustratornya ini kita bisa langsung ketemu art directornya atau mungkin atasannya atau kreatif direkturnya atau siapapun yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Atau kita bisa ketemu company-nya. Mungkin kita nggak tahu itu uh, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang nge-hire dia, tapi kita tahu gambar itu untuk company apa. Nah, dari company ini, kita bisa kemudian cari art directornya. Atau mungkin kalian kasusnya bukan dari gambar, tapi dari company-nya langsung. Mungkin kayak, aku mau gambar di perusahaan ini, mau gambar di media ini. Nah, kamu dari media itu, kita langsung cari aja art directornya, kreatif direkturnya, ataupun ya yang editorial manajernya yang kayak gitu. Pokoknya yang mengurus konten visualnya. Nah, dari art director ini kita cari dia siapa sih orangnya. Kalau kita udah ketemu, kita bisa cari sosial medianya atau portfolio websitenya ataupun LinkedIn-nya. Kenapa kita butuh salah satu dari ketiga ini? Tujuannya ini sebenarnya hanya untuk mendapatkan email dia. Jadi kita akan mengkontak dia melalui email. Ini kan kita kasusnya online ya. Mungkin kalau offline ya kalian dari kenalan-kenalan ketemu ketemu kenalan yang art director, nah yang kayak gitu. Baru nanti kalian alih-alih email kalian bisa langsung ngobrol langsung nawarin. Ah saya punya ilustrasi nih mau nggak kayak gitu. Kalau ini kita nawarinnya dari email. Nah ketika kita udah ketemu emailnya, yang akan kita lakukan adalah mengkontaknya. Aku biasanya pakai rumus ini yang di kanan. Gimana untuk kontak klien? Melalui email ya. Jadi pertama aku kasih greetings, hello, kayak hai, apa kabar. Kemudian introduction, perkenalkan diri, dan aku langsung menjabarkan experience atau expertise-ku. Jadi kayak langsung relevan, kayak dia ngebaca, halo aku Eris, experience-nya atau expertise apa? Oh,
yang menghubungi aku ini kerjaannya ini gitu. Nah setelah itu aku langsung tambahin ini, what do you like about their work atau how do you know them. Jadi aku kasih tahu bagaimana sih aku cara tahu dia. Mungkin kalau art director kayak yang ada di suatu media mungkin aku suka dengan publikasi dari media A karena selalu membahas tentang kepentingan masyarakat umum yang kayak gitu. Itu kan what do you like about their work. Jadi kalian suka tentang pekerjaan mereka. Atau how do you know them? Kayak, oh aku tahu eh, saudara, bapak, ibu dari karya, mungkin karya yang untuk media ini atau karya yang pernah dibuat pada apa gitu. Nah, setelah ini dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya adalah langsung ke link to your portfolio. Jadi di jadi kalian mengajak mereka nih melihat portofolio kalian. Either kalian kasih link kayak kalau tidak keberatan atau mungkin if you'd like boleh nggak lihat ke link portofolio kalian ini atau aku juga sudah menyematkan beberapa beberapa foto atau beberapa gambar di email ini. Terus yang terakhir call to action. Call to action itu maksudnya panggilan supaya dia tuh tergerak untuk menghubungi kita. Kayak kalau tertarik silahkan hubungi aku atau kalau tertarik aku bisa dihubungi di apa-apa atau kalau tertarik feel free to contact me to talk about it dan lain-lainnya. Yang terakhir tentunya adalah kontak kalian. Sebenarnya ini tentang sama greeting keluar sih kayak yours truly, terus nama kalian, terus bawahnya email, nomor telepon, website, yang kayak gitu. Mungkin sebagai contoh ini aku kasih lihat contohku. Nah ini yang biasanya aku pakai. Jadi hello siapa? Aku perkenalkan diri. My name is Eris, nama aku Eris, illustrator based in Jakarta, Indonesia. Terus expertise-nya langsung aku jabarin. Kayak aku expertise-nya di editorial work, ilustrasi editorial, karena untuk pernah bekerja beberapa perusahaan media di Indonesia. Terus aku kasih tahu expertise-ku di topik kayak politik, sains, lingkungan, dan lainnya. Nah, di sini aku jabarin uh, why kenapa aku suka dengan dia. Karena I really enjoy reading medianya karena up to date dengan kejadian yang sedang terjadi di Asia Tenggara. Terus aku buat relate dengan aku sendiri kayak sebagai warga Indonesia aku melihat banyak kesamaan antara negara Asia Tenggara lainnya dan relate dengan apa yang terjadi. Jadi kayak aku bisa jadi ini secara tidak langsung kayak aku paham loh dengan isu yang terjadi di Asia Tenggara. Jadi aku bisa uh, adalah orang yang tepat untuk menggambar tentang ilustrasi yang berhubungan dengan Asia Tenggara yang kayak gitu. Lalu bawahnya yang ini call to action. Jadi I would love to be considered. Ya, jadi aku pengen loh dipertimbangkan sebagai freelancer kalau misalnya punya slot freelancer assignment terus langsung dikasih sampel portofolio. Jadi karya-karyaku udah aku taruh beberapa sampel karya di email ini. Juga portofolioku bisa ditemukan di websiteku di eriskidwi.com. Nah, yang terakhir ini adalah call to action. Jadi boleh banget untuk get in touch atau menghubungi aku lewat email ini kalau tertarik. Terus tambahin ya. I'm looking forward to collaborating with you and medianya apa. Oke gitu. Ini kasusnya aku menghubungi seorang art director dari media tertentu. Nah, yang terakhir adalah ya udah kalian kasih salam perpisahan best Rizky Dwi Cahyo, terus dikasih kontak kalian bisa. Ini sebenarnya bawahnya ada lagi, cuman kayaknya nggak kopas deh. Ini ada nomor telepon, ada alamat email, ada website yang kayak gitu. Nah, ini versi lengkapnya kayak gitu. Nah, ini setelah ini mungkin kalian bakal dapet balasan. Sebenarnya bervariasi ya. Uh, aku juga kan menyebar email ini ya. Dan untuk email ini kalian kirimnya itu jangan yang asal kopas, tapi kalian tiap orang, tiap media kalian buat khusus untuk mereka sendiri. Jadi isinya itu lebih apa ya, lebih genuine aja gitu. Bukan asal sekedar copas yang penting dapat kerja yang kayak gitu. Nah, mungkin kalian bakal dapat kayak thank you so much udah membalas email ini. Terus uh, portofolio kalian dilanjutkan ke tim terkait yang kayak gitu.
Ya, mungkin ini yang bagus. Atau mungkin kalian juga langsung dapat panggilan langsung kayak ini. Banyak terima kasih ke atas ketertarikannya. Langsung diajakin kerja sama, bergabungnya lebih lanjut, kayak gitu. Atau mungkin ya kalian, oh bagus nih, ntar deh dipertimbangkan dulu. Nanti kalau ada kerjaan kita hubungin dia. Thanks for getting in touch. Kita akan ingat kamu untuk future project yang kayak gitu. Atau sebenarnya worst case scenario ya email kalian nggak dibalas, didiemin aja. Entah mereka nggak lihat, nggak masuk, atau ya nggak dibalas aja gitu. Jadi jangan terlalu dimasukin ke hati aja sih. Kayak mungkin mereka sibuk, mungkin mereka banyak kerjaan, mungkin mereka lagi nggak available untuk Illustrator baru, yang kayak gitu. Nah, tapi jadi dicoba aja. Dan aku biasa selang setahun atau ketika kalian udah punya portofolio baru yang cukup signifikan dari portofolio sebelumnya, kalian email lagi aja dengan portofolio kalian yang baru. Jadi nandain kalau kalian ya udah ada karya-karya baru yang mungkin bisa jadi referensi berbeda untuk mereka kayak gitu. Nah, yang terakhir, eh, kalau bagusnya kalian sudah diterima dan orangnya sudah setuju, nah, inilah yang penting sebagai pemula ya. Mungkin kayak kadang-kadang kita baru mulai, ngapain sih pakai kontrak, kan baru mulai ini gitu. Nah, tapi sebenarnya justru karena kita baru mulai, kita butuh kontrak, butuh banget tentang kontrak ini. Nah, kontrak ini bisa jadi udah diberikan dari pemberi kerjanya. Kayak mungkin kalau misalnya dari model agensi atau media kayak gitu, mereka mungkin udah punya kontrak sendiri yang diberikan ke freelance illustratornya. Jadi kita tinggal baca, ya kalau setuju kita tinggal tanda tangan dan lain-lainnya. Tapi kalau belum ada kontraknya, kita bisa bikin sendiri dengan isi-isinya kayak gini, isi poin-poinnya. Ada identitas, deskripsi pekerjaan, biaya pembayaran, penggunaan, pengerjaan, pembatalan, dan terakhir tanda tangan. Nah, mungkin aku izin minum dulu bentar ya. Oke, jadi kita bakal lebih bahas lanjut tentang per poinnya ya. Nah, identitas ini apa? Identitas ini adalah isinya yang paling penting ya, nama, nomor HP, alamat, NIK. Nah, ini sebenarnya bukan hanya kamu juga, tapi pemberi kerjanya juga. Jadi kalian berdua ada identitas yang tercatat di kontrak itu. Jadi kayak ya jangan sampai, tapi kalau salah satu kabur gitu, kalian bisa tahu siapa dia, nomor HP di mana, alamatnya ikannya. Jadi bisa dilacak gitulah isinya. Menghindari salah satu pihak tidak bertanggung jawab gitu. Terus ya kemudian deskripsi pekerjaannya. Pekerjaannya ngapain sih? Membuat berapa ilustrasi? Membuat satu ilustrasi, dua atau tiga. Ilustrasinya apa? Ukurannya berapa? Mungkin ukurannya A4, ukurannya 1080 kali 1080 pixel, kayak gitu. Teknikalitasnya, ya. Batas waktunya juga, mungkin deadline-nya untuk mungkin 2 bulan dari sekarang. Tanggalnya berapa? Tanggalnya mungkin 30 September atau mungkin 20 Oktober, yang kayak gitu. Setelah itu, biaya dan pembayaran. Mungkin kalian bisa jabarin kayak total biayanya itu berapa. Mungkin total biayanya 5 juta. Pembayaran pertama DP-nya 3 juta. Pembayaran kedua 2 juta akan diberikan setelah apa. Pembayaran ketiga mungkin berapa juta diberikan setelah apa gitu. Kalau aku sendiri biasanya pembayaran DP 50% atau mungkin di bawahnya sedikit masih bisa ya. Terus pembayaran kedua kayak setelah pemberian warna dasar gitu. Terus pembayaran akhir setelah pemberian hasil akhir ilustrasi yang kayak gitu. Nah, kemudian juga harus ditentukan penggunaannya, peruntukannya. Peruntukannya untuk apa? Mungkin untuk ilustrasi jaket baju gitu. Terus ada lagi komersil atau non komersil. Ya, jadi kalau komersil ya ada ketentuannya untuk dicetak jumlahnya berapa gitu. Atau mungkin non komersil ya udah jadi untuk dipakai dia aja nggak bukan di untuk publikasi atau apa apa. Terus ada jangka waktunya, penggunaannya jangka waktunya apa? Misal untuk cetak jaket baju komersil terbatas 500 cetakan, jangka waktunya
hanya sampai 2024. Jadi selepas 2024, walaupun cetakannya baru berapa, nah itu dia udah nggak punya hak untuk menggunakan ilustrasi itu lagi, yang kayak gitu. Nah untuk pengerjaannya kalian tulisin eh, tahapannya kayak tahap sketsanya apa, tahap warna dasar, tahap render, terus revisi dan juga biaya revisinya. Nah ini tuh lebih jelasnya mungkin tahap sketsa jangka waktunya mungkin 3 hari atau 1 minggu dari berapa, terus tahap warna dasar perkiraannya sampai berapa, tahap render perkiraannya sampai tanggal berapa. Nah kemudian untuk revisinya, nah ini kalian harus tentukan revisinya mungkin 2 kali per tahap gitu, dan tiap setelah ganti tahap tidak bisa revisi di tahap sebelumnya. Mungkin kalian udah masuk tahap warna dasar, dan mereka itu nggak bisa minta kuota revisi untuk tahap sketsa. Kalau mereka minta, nah kalian pentingnya di biaya revisi. Jadi kalian tentukan ketentuan. Di luar ketentuan tersebut dikenakan biaya revisi mungkin 500.000 kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah tahap render, dia minta diulang warna dasarnya, ya dia kena revisi 500.000. Atau mungkin ketika tahap warna dasar, dia udah 2 kali revisi, sedangkan kuota kita udah 2 doang, terus dia minta revisi ketiga, nah, itu kan berarti di luar ketentuan revisi kita, berarti kena juga biaya revisi. Nah yang kayak gitu harus ditentukan juga. Nah yang terakhir ada pembatalan. Jadi ada ketentuan pembatalan. Jadi misalnya kita yang membatalkan atau dia yang membatalkan, juga ada dendanya gitu. Misal mereka sorry ketingkat. Misal dia membatalkan setelah kita memberikan ilus sketsa gitu. Jadi kan kita udah udah kadung ngosongin jadwal untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya demi buat kerjaan dia. Tapi ternyata dia malah ngebatalin pekerjaannya. Nah, kita kasih denda pembatalan. Misalnya 20%, 25%, 30%. Nah, itu nanti sesuai ketentuan kalian aja sih enaknya bagaimana. Dan sekiranya worth-nya seberapa yang kayak gitu. Juga ketentuan pembatalan misalnya kayak setelah di pembatalan maka gambarnya ya nggak bisa dipakai lagi untuk pekerjaan lainnya kayak gitu. Nah itu harus diatur juga. Yang terakhir adalah tanda tangan. Tanda tangan ini sebagai bukti persetujuan kontrak tadi, persetujuan kalian, juga persetujuan yang pemberi kerja. Nah jadi semua dokumen itu ya ada pertanggungjawabannya lah ya. Jadi istilahnya mencegah ada yang kabur atau ada yang lepas tanggung jawab kayak gitu. Ya, jadi uh, udah 4 tadi ya kita bahas cara aku secara personal mulai mendapat pekerjaan di bidang ilustrasi ya berdasarkan pengalamanku. Mungkin kalau mungkin ada yang ilustrator yang lain juga mungkin bisa relevan dengan kalian atau mungkin bisa juga tidak relevan dengan kalian ya. Bisa jadi diambil yang menurut kalian applicable ke kalian aja. Selebihnya mungkin bisa disesuaikan dengan kalian. Mungkin segitu ya pemaparan aku untuk webinar kali ini. Mungkin eh, berikutnya boleh masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini aku coba stop sharing dulu ya. Oke, terima kasih. Halo Kak, kayaknya masih ke mute deh. Halo, oke bentar. Wah, jadi aku kelihatan nggak ya Kak gambar aku? Enggak kelihatan, suaranya aja yang Oh, kedengeran. oke. Ini kayaknya kameranya agak error ya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, ini nggak menampakkan diri. Oke, masuk ke sesi Q&A. Namun sebelum masuk ke sesi Q&A, aku mau menginfokan lagi buat teman-teman yang mungkin nanti pas sesi Q&A, karena keterbatasan waktu, akan banyak pertanyaan yang mungkin skip ya teman-teman. Nah, untuk itu aku mau menginfokan sesuatu buat kalian. Sebentar. Masih loading nih.
Oke, sambil teman-teman ini ya naruh pertanyaan di kolom Q&A, aku mau menginfokan sesuatu buat teman-teman. Sebentar, ini masih loading. Oke, jadi teman-teman nanti di tanggal 24 September akan ada kelas lanjutan lagi sama Kak Eris yang masih relate ya Kak sama kelas seri ini. Namun untuk pembahasannya yang lebih detail ya teman-teman. Nah, untuk poin-poin yang diajarkan kurang lebih kayak ini ya teman-teman. Kemudian untuk pendaftarannya, tadi linknya udah aku share di kolom chat. Kemudian untuk biayanya itu dari 300.000 didiskon jadi 100.000 aja nih teman-teman. Jadi untuk kelasnya lebih intens. Nah untuk teman-teman tadi kan aku sempat baca juga ya di kolom kolom chat box dan juga di WhatsApp group gitu ya. Untuk kelas selanjutannya itu gimana interaksinya gitu. Jadi interaksinya nanti kalau di kelas lanjutannya Kak Eris di tanggal 24 ini, teman-teman bisa langsung open mic dan juga open cam gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya mungkin susah untuk diketik, kalian bisa langsung nanya open mic sama Kak Eris kayak gitu. Kemudian kalian juga dapat recordnya. Kalau misal mungkin nggak bisa join di hari itu juga gitu ya. Nanti kalian tetap dapat recordnya dan juga kalian dapat langsung dapat free sertifikat kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk detailnya mungkin bisa disampaikan Kak Eris nih. Kira-kira nanti pembahasan detailnya tentang apa aja nih, Kak Eris? Silahkan diinfokan. Ya, maaf tadi apa ya? Saya agak keputus di akhir. Oke, eh, ini suara aku kedengeran nggak ya? Ya, ya. Oke, jadi nanti untuk master kelasnya kurang lebih bahasnya tentang ini nih. Nah, untuk detailnya mungkin bisa disampaikan nih Kak Eris ke peserta gitu. Oh, ya. Kira-kira nanti Ya, bahasnya jadi apa aja dan seperti yang udah aku teaser di awal ya tadi ya. Kita akan belajar cara bikin personal project untuk kalian yang portofolionya mungkin masih kosong ya. Jadi personal project ini untuk portofolio kalian. Nah, kita akan belajar dari awal banget kita cara mencari inspirasinya. Setelah dapat inspirasi, kita akan gathering resource, gathering apa aja yang kita butuhkan untuk memulainya. Terus nanti kita akan memulai projectnya juga. Dan yang terakhir, ketika projectnya udah jadi, nah tentunya nggak didiemin aja kan. Nah, nanti kita akan coba untuk presenting karya kita supaya diketahui banyak orang atau pemberi kerja dan lainnya. Oke, terima kasih Kak Eris buat penjelasannya. Oke, lanjut ke sesi Q&A nih Kak Eris. Namun Ya, boleh. paling ini nih pertanyaannya kami batasi ya, mungkin sekitar 6 pertanyaan lagi karena waktu juga ini ya sudah mulai habis gitu ya. Silahkan Kak Eris mungkin bisa diambil aja pertanyaan yang sekiranya menarik gitu ya. Oke, oke. Mungkin aku sambil scrolling dulu ya. Atau mungkin ada yang mau tanya langsung dulu nggak? Mungkin kayaknya lebih. Kalau misalnya ada yang mau tanya on cam, boleh Oh, duluan aja kali ya, Kak kalau ya? on cam kayaknya ini belum bisa nih Kak, soalnya Oh, belum interaksinya ya? by kolom Q&A gitu. Oh, ya, ya. Ya, maaf ya. Oke, jadi teman-teman kalau pengen Oke, mungkin. interaksi langsung sama Kak Eris nanti join di tanggal 24 ya gitu. Karena nanti Hmm, kalian bisa open mic. aku coba yang ada ini deh. Oke, Dari silahkan. Peggy Mirazani. Coba nih aku answer dulu. Apakah mungkin menjadi seorang ilustrator hanya dengan device Android? Sebenarnya memungkinkan aja sih, karena aku juga punya kenalan yang mulainya dari device Android gitu. Mungkin kan, kalau kalian nggak ada masalah dengan menggunakan device tertentu dan nyaman dengan menggunakannya ya sih nggak masalah. Jadi nggak tergantung. Kalau untuk digital ya nggak tergantung kalian punya Android, pen tablet atau iPad. Begitupun dengan tradisional nggak masalah kalian hanya punya kertas dan pensil pun masih bisa menjadi ilustrator gitu. Paling nanti mayoritas berdasarkan ini ya seringnya pengalaman, kerjaan nambah dan lain-lainnya. Nah, nanti kan tentu keuangan juga lebih stabil dan mungkin untuk upgrade ke alat yang bakal lebih nyaman buat kalian. Nah, yang kayak gitu sih ya boleh-boleh aja kalian untuk upgrade disesuaikan dengan kebutuhan kalian saat itu. Jadi kalau untuk sekarang hanya punya device Android dan nggak ada masalah ya nggak apa-apa, dilanjutin aja gitu. Mungkin gitu sih.
untuk pertanyaan untuk jawabannya buat Peggy Mirabjani. Mungkin semoga menjawab ya. Ya, Oke. Terus apa lagi ya? Oh, mungkin ada pertanyaan menarik nih dari Kak Naresa AN. Aku coba jawab di live juga. Kak, ada ketakutan nggak kita saling berkenalan jadi sikut-sikutan kerjaan? Atau bisa saling... Sebenarnya aku selama kerjaan ini justru kita bukan saling ikut-ikutan sih. Jadi lebih ke saling ngasih kerjaan. Apalagi kalau misalnya kebetulan model ilustrasi kalian mirip, ya jangan banget lah ya, ntar nggak ada bedanya. Kalau model-modelnya, vibe-nya, gayanya, atau mungkin scope kerjaannya mirip, nah itu justru bisa jadi ladang tambah kerjaan banget. Jadi saling sharing aja, kayak kebetulan dia dapat kerjaan tapi nggak bisa nge-handle. Nah, ada kemungkinan dia bakal nge-refer ke kita. Begitupun misalnya kita dapat kerjaan dan kebetulan kita nggak bisa nge-handle, kita bisa nge-refer kerjaan itu ke dia gitu. Jadi saling menguntungkan mutualismenya. Jadi sebenarnya jarang terjadi sih ya kalau sama aku ini uh, ikut-ikutan kerjaan karena ya menurutku ya udah emang dapat rezekinya masing-masing aja sih gitu. Mungkin kalau kalian belum dapat ya mungkin kalian nantinya akan dapat yang lebih baik gitu. Jarang sih kalau ada yang ikut-ikutan. Terus mungkin aku mau jawab lagi nih untuk Kak Alia Rosidi. Kayak, halo, perkenalkan aku baru banget kemarin dapat klien, tapi kliennya itu nggak mau ngasih kontrak yang ditanda tangan dengan alasan nanti kalau udah selesai semua baru pembayaran. Lalu akhirnya aku kerjakan sudah sampai beberapa tahap pengerjaan, bahkan udah hampir selesai revisi terakhir tapi di cancel. Boleh masukannya nggak kalau begini kondisinya harus gimana? Ya, sebenarnya ini gimana ya agak rumit sih karena itulah pentingnya kontrak di awal gitu. Karena menghindari kejadian kayak gini. Jadi kayak dia cuman pengen lihat doang, terus kalau nggak cocok dia nggak mau bayar yang kayak gitu. Jadi di cancel di akhirnya. Nah, masukannya kalau di next time ya usahain klien tuh harus selalu ada kontrak atau tanda tangan ataupun perjanjian tertulis lainnya. Gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat kerjaan, misalnya di cancel, dan kayak gitu, kalau misalnya nggak ada ketentuannya, ya kalian bisa ya mungkin kalau kalian niat kalian bisa ngajuin ke pengadilan ya tapi kasusnya jarang karena kadang kita juga butuh effort yang lebih gede cuman baiknya ya ada kontrak aja sih buat buat menghindari yang kayak gini kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Eris buat penjelasannya. Kak Eris, aku ini sambil bantu bacain ya, karena ini kayaknya Iya boleh Kak. pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya, mayoritas di Hmm, Q&A. ya boleh boleh. Semoga mewakili teman-teman dari Kak Pampil dan juga teman-teman yang lain ya ini. Kak mau nanya, Hmm, gimana cara nentuin harga ilustrasi yang kita buat? Apakah ada hmm, standarnya dan atau kita mengira-ngira sendiri dan itu bagaimana? Kalau dari Kak Eris sendiri itu gimana sih cara menentukannya untuk bagaimana biar apa namanya ilustrasi yang kita hasilkan itu bisa worth to buy kayak gitu. hmm. Oke aku coba jawab ya dari Kak Pampil cara nentuin dan harga ilustrasi. Sebenarnya aku dulu karena aku kan kurang referensi ya. Aku dulu sebenarnya juga kira-kira sih. Cuman setelah jauh lebih dalam ke bidang ilustrasi, disitulah pentingnya kita punya banyak kenalan ilustrator lainnya. Kita bisa minta referensi dari mereka. Kayak menurut kita kasih aja kayak sampel gambar kita. Kira-kira kalau segini tuh kita hargain 300 kemahalan atau kemurahan ya yang kayak gitu. Nah mungkin dari mereka bisa kasih referensi kayak oh ini sih kemurahan coba naikin lagi atau mungkin oh ini cocok pas banget sih harga 300 yang kayak gitu. Nah kalau untuk pemula ya mungkin kalian bisa dari tes bisa dari cek pasar gitu. Kayak aku pernah dengar ya kok dari mana gitu kayak kalau misal kalian buka komisi terus banyak yang komis ke kalian sampai kalian kelelahan, berarti harganya
kemurahan gitu. Jadi kalian harus naikin sampai ya komisinya itu berarti pas gitu harganya. Jadi datangnya stabil gitu. Tetap dapat tapi nggak yang membludak yang kayak gitu. Berarti tandanya kalau segitu kalian masih bisa naikin dan masih diterima sama orang-orang kayak gitu. Soalnya masih dapat masukan juga kan. Kayak gitu. Jadi kalau di awal ya baiknya sih kalian bisa cari referensi dari komisi orang lain atau dari teman-teman ilustrator kalian harganya berapa. Terus nanti seiringnya waktu kalau kalian udah lebih pede kalian bisa naikin pelan-pelan kayak mungkin aku dulu harganya cuma 100 tapi kayaknya sekarang skillku udah meningkat, relasiku udah lebih banyak, kerjaanku udah ke mana-mana. Mungkin aku boleh dong naikin harga jadi misal jadi 500 yang kayak gitu. Nah itu sih fine-fine banget yang kayak gitu. Jadi kalau buat pertanyaan terakhir menentukan harga kita hasilkan bisa worth to buy ya lebih ke pasarnya sendiri sih. Karena menurutku tiap ilustrasi ada pasarnya masing-masing. Kalau kalian merasa kalian gak laku-laku ya kalian belum nemu pasar yang tepat aja gitu. Mungkin semoga bisa menjawab kali ya untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Eris buat penjelasannya. Terus ini ada pertanyaannya nyambung juga nih Kak. Terus ini kalau misal nih tiba-tiba ada klien yang minta perpanjangan atau nambah kuota penggunaan ilustrasinya, itu kontraknya itu harus diperbarui atau harganya juga harus berubah. Hmm, nah ini bisa baiknya sih ya kalau diperbaharui kayak ada kontrak tambahan dan juga perpanjangan atau nambah kuota. Iya, dan harganya berubah. Kan biasanya kalau penggunaan itu misal penggunaannya eh, hanya untuk tahun ini, tahun 2002 gitu. Terus dia minta perpanjangan, boleh nggak kita pakai sampai tahun 2024 gitu. Nah ya kita bikin ketentuan baru yang isinya itu adalah ketentuan dengan biaya penambahan penggunaannya. Jadi kayak mungkin kita tambahin, oh kalau gini kalau mau dipakai lagi, karena ini untuk komersil, itu berarti harus nambah gitu. Nambahnya mungkin bisa kalian tambahin berapa yang menurut kalian ya sesuai gitu. Kalau kayak gini kan berarti kalian sebenarnya udah pernah kerja, udah pernah bikin yang sebelumnya kan karena dia minta perpanjangan karya sebelumnya. Jadi kalian hitung aja kira-kira karya ini worth-nya berapa untuk pemberi kerja yang ini. Kayak gitu. Baiknya sih ya diperbaharuin, ditambah keterangan khusus untuk perpanjangannya. Oke, terima kasih Kak Eris buat penjelasannya. Terus Hmm, kemudian ini nyambung juga nih Kak. hmm, Apa untuk ilustrasi entry level di harga 200.000 itu perlu pakai kontrak juga nggak Kak? perlu perlu sih. Kayaknya em, semua bentuk biaya jasa perlu pakai kontrak ya, menurutku ya. Kayak misal, kayaknya kontrak terlalu ribet. Sebenarnya sekedar invoice aja atau perjanjian tertulis, nggak yang harus kontraktabel kayak tadi. Sebenarnya udah bisa disebut kontrak juga karena udah jelas tujuannya apa, harganya berapa. Kayak kalian, misal kalian beli, eh, istilahnya beli barang, kan dikasih invoice harganya berapa. Nah, itu kan harus kalian bayar kan buat dapetinnya yang kayak gitu. Mirip-mirip gitu sih. Jadi tetap perlu pakai kontrak juga walaupun kalian entry level. Malah menurutku entry level itu paling penting adalah di kontraknya. Karena biasanya mungkin mungkin kalau pemberi kerja kalau entry level eh, dilihatnya kita kayak oh anak baru nih bisa dikadalin gitu. Nah, sedangkan kalau jadi kalau nggak pakai kontrak takutnya kita dimacem-macemin gitu. Revisinya ditambah-tambah terus gitu. Yang kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya udah ada kontrak kan terbatas ya. Jadi dia tahu, kita juga tahu kita kerjanya sampai semana, mereka juga tahu mereka bolehnya sampai semana yang kayak gitu. Mungkin semoga menjawab sih. Oke, terima kasih Kak Mm-mm. Eris buat penjelasannya. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir di sesi kelas hari ini ya. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, mungkin dari Kak Eris ada yang mau disampaikan, pesan-pesan mungkin buat peserta yang join di acara hari ini. Silahkan. Ya, mungkin maaf ya, ini pertanyaannya ada 30 jadi kita nggak bisa jawab semua. Tapi mungkin kalau kalian masih penasaran dan pengen ini, ya mungkin boleh coba tanya ke DM Instagramku aja kalau kalian masih penasaran banget nih dengan pertanyaannya gitu. Nah, terus selain itu mungkin kalau
masukan dari aku buat teman-teman yang baru memulai karir di ilustrasi, jangan menyerah aja sih, karena karir di ilustrasi itu sangat possible banget buat kalian. Dan semoga ke depannya ya ilustrasi lebih aksesibel aja sih buat kita semua ya. Nah, yang kayak gitu. Jadi ya, terima kasih telah mengikuti webinar ini. Semoga teman-teman mendapat banyak insight ya yang baru tentang mulai perkariran di dunia ilustrasi berdasarkan pengalamanku. Juga semoga dapat membantu perjalanan karir kalian. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak buat Kak Eris atas waktunya udah meluangkan waktu untuk sesi sharing hari ini dan juga teman-teman yang udah stay sampai jam 2 siang. Dan aku mohon maaf banget selaku acara penyelenggara acara di Messing Academy dan mohon maaf banget kalau misal mungkin pertanyaan 30 ini ada yang ke-skip gitu ya. Untuk itu aku menginfokan lagi nanti jangan lupa ikutan di kelasnya Kak Eris di tanggal 24 jamnya sama ya, jam 1 kayak ini. Untuk linknya tadi udah aku share di kolom chat, nanti juga aku share di WhatsApp group. Oke, dari aku itu aja. Semoga apa yang disampaikan Kak Iris bermanfaat dan jangan lupa diterapkan ya teman-teman. Oke, semangat berkarya. Terima Eh, kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.